Shalom adik-adik. Shalom. Ketemu lagi nih bersama kakak-kakak gereja anak. Nah, kakak mau tanya nih, siapa yang tahu nih hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis. Ya betul, hari Kamis. Tapi ada yang spesial nih hari ini, Kak. Hari Kamis Hari Kamis libur. Iya, libur. Ya. Tapi hari ini hari yang luar biasa karena hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Sikap doanya itu lipat tangan, tutup mata, dengerin kakak berdoa dan ikutin ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami anak-anakmu bisa merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami mulai awal sampai akhir. Kiranya Tuhan memberkati kami agar ibadah ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, siapa yang cinta Yesus? Saya. Kita mau menyanyikan lagu I Love You Jesus. Musik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Cui cui, 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 cui dudang dang. Shalalala, cui cui, cui dudang dang. Shalalala, karena Tuhan, Tuhan cinta saya cinta kamu, kamu cinta semua. Karena Tuhan, Tuhan, cinta saya cinta kamu, kamu. cinta semua. Percayalah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Hai adik-adik. Kali ini kakak akan membawakan firman. Nah, tapi pembawaan firman hari ini berbeda karena spesial ya adik-adik. Hari ini hari kenaikan Yesus. Jadi kenaikan Yesus itu dikutip dari kitab Lukas. Ayo adik-adik, yang ada Alkitabnya
coba dibuka Kitab Lukas, ada di Perjanjian Baru di urutan yang ketiga, Matius, Markus, Lukas, ya kan? Nah, di Lukas itu buka, nah itu ada di pasal 24 ayatnya, ayat 50 sampai 53. Nah, jadi di situ ada beberapa peran adik-adik. Ada Tuhan Yesus dan murid-murid Yesus. Nah, kali ini ada sedikit drama nih adik-adik, ya kan? Nah, jadi ada yang kakak sekolah minggu ada yang memerankan menjadi Tuhan Yesus dan murid-murid Yesus. Karena murid-murid Yesus itu kan laki-laki ya. Nah, kali ini diperankan oleh perempuan ya adik-adik. Jadi jangan salah nih, murid-murid Yesusnya pada saat itu laki-laki, ya kan? Nah, jadi murid-murid Yesus bersama Yesus mereka pergi menuju ke dekat Betani. Tepatnya di mana? Di Bukit Zaitun. Jadi mereka naik turun bukit, ya kan adik-adik? Ya, jadi mereka kemana? Bukit Zaitun. Oke. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membesar. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membesar. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, Di mana lagi? di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Iya adik-adik. Jadi Yesus bercerita kepada murid-muridnya tentang perjalanan Yesus selama ini. Iya kan? Jadi dari Yesus pertama ketemu dengan murid-muridnya sampai saat ini. Yesus bercerita juga tentang mukjizat yang pernah dilakukan. Kira-kira murid-muridnya ingat gak ya? Ingat. Adik-adik ingat gak? Ingat ya. Coba murid-murid Yesus waktu itu menyaksikan Yesus membuat mukjizat. Apa aja sih mukjizat yang dibuat Yesus? Coba KB bantu adik-adik yang lupa nih. Ada apa ya? Merubah air jadi anggur. Merubah air jadi anggur. Lanjut, ada lagi? Apa lagi Kak? Ada menyembuhkan yang sakit. Iya, menyembuhkan yang sakit adik-adik. Terus juga ada berjalan di atas air. Ada juga apalagi KB? Wah, banyak banget ya Kak. Banyak ya, mengusir roh jahat. Roh jahat juga Iya. pernah ya. Nah, adik-adik, jadi memang Tuhan Yesus itu
Sungguh hebat adik-adik. Jadi murid-murid Tuhan itu tidak ragu kalau dia berjalan bersama Yesus. Jadi seperti kita, kalau berjalan bersama Yesus, ragu-ragu nggak nih? Nggak kan? Oke, bagus. Kita nyanyi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tiba saatnya Yesus memberkati murid-muridnya adik-adik. Wah, murid-muridnya pun sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan karena Yesus mendatangkan hal-hal yang apa? Baik apa buruk nih? Baik dong. Baik ya. Baik dong. Mendatangkan hal-hal yang baik. Muridnya pun sujud menyembahnya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke adik-adik, kita senang sukacita semua ya adik-adik, karena Yesus telah terangkat ke surga. Nah adik-adik, tadi kan Yesus sudah terangkat ke surga ya. Lalu murid-muridnya itu dicurahkan Roh Kudus, betul. Roh Kudus itu membuat murid-muridnya jadi berani bersaksi tentang kehidupan Yesus. Jadi Yesus itu bercerita bahwa ada Mesias yang datang ke bumi. Dia itu untuk menderita datang ke bumi. Lanjut bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Nah, artinya Mesias itu mati apa enggak? Enggak kan? Nah, karena Mesias itu enggak mati, artinya dia telah menebus dosa manusia adik-adik. Banyak orang yang percaya, banyak orang yang kagum sama Tuhan Yesus. Akhirnya jadi murid Yesus enggak? Jadi murid Yesus ya. Karena Yesus memang telah menebus dosa orang. Dosa manusia telah ditebus.
Jadi adik-adik nggak usah khawatir, dosa kita udah ditebus oleh Tuhan Yesus dan kita harus menjadi murid-muridnya adik-adik. Oke, Tuhan Yesus pas pergi mencurahkan apa? Roh Kudusnya, betul. Sampai sekarang yang menemani kita, yang menghibur kita adalah Roh Kudus, ya. Oke, jadi mari kita nyanyikan lagu tentang Roh Kudus. Ikut sama-sama ya adik-adik. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Oke adik-adik, jadi kita semua udah ngerti ya bahwa kita di dunia ini bersama Roh Kudus. Kita dihibur oleh Roh Kudus. Dia yang membuat kita percaya akan kuasa-kuasa dari Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Nah, jadi pesan dari kenaikan Tuhan Yesus itu membuat kita yang pertama jadi beriman. Jadi beriman bahwa kita penuh kemenangan. Ya kan? Menang atas apa? Atas dosa. Ya kan? Karena Yesus gak kayak orang lainnya, gak kayak orang-orang lain yang selesai mati udah, tapi dia bangkit lagi. Dia menunjukkan sosok ketuhanannya, iya kan? Ya, terus setelah naik, kita juga ada tugasnya adik-adik, bahwa kita harus memberitakan Injil ini. Jadi kita memberitakannya bisa lewat mencontohkan bentuk kasih Tuhan, ya kan? Jadi kasih Tuhan itu kayak gimana sih? Kita harus berbuat baik. Kalau adik-adik punya adik, ya kan, atau kakak, disayang, jangan diajak berantem, ya kan. Terus kalau ada orang tuanya dikasihi, ya kan. Kita nurut sama perintahnya. Nah, itu bentuk-bentuk mengasihi, bentuk-bentuk memberitakan Injil Yesus, ya kan. Nah, untuk itu adik-adik, kita tutup ibadah ini melalui doa ya. Adik-adik semua ikut. Doa akan dipimpin oleh
kakak. Ya, berdoa mulai. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih untuk Roh Kudus yang telah Engkau berikan. Berkati orang tua agar mereka tetap sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.